Wih, kenapa tuh? Kok mukanya menye-menye gitu? Ih, kakak bikin aku kaget aja. Kenapa? Aku tuh mau cerita, Kak. Tadi itu kan aku sedang mengerjakan ini. Sedangkan Amel sama Kristi itu tiba-tiba bilang gini, "Hei Nit, ayo main-main dulu aja. Gak usah dikerjakan, itu kan nanti bisa." Aku kan gak bisa, Kak. Ini kan harus dikerjakan tepat waktu kan. Wah, bagus itu Nit. Kalau kamu cepet selesai mengerjakan tepat waktu. Iya, meskipun ya cuman seperti ini, Kak. Tapi Mama selalu bilang aku harus mengerjakan tepat waktu. Iya Nit, semua yang kita kerjakan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh biar hasilnya maksimal dan tepat waktu. Iya, meskipun ya cuman seperti ini, Kak. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Mama selalu bilang gitu ke aku, Kak. Iya dong, semua tugas yang kita terima, baik itu dari sekolah, dari mama, dari papa, ataupun yang kayak gini, harus kita kerjakan dengan baik ya Ninit. Iya Kak, Ninit itu paham. Tapi tahu nggak, gara-gara Ninit mau duluin ngerjain ini, Ninit itu sampai disatru, terus ditinggal pergi sama Amel sama Kristi. Aneh. Wah, mereka mungkin belum tahu nih kalau semua yang jadi tanggung jawab kita harus kita selesaikan tepat waktu. Iya ya, mungkin mereka belum tahu ya Kak ya. Tapi kalau mereka marah sama Ninit terus gimana Kak? Wah, mungkin mereka belum tahu apa itu artinya tanggung jawab. Nanti kita kasih tahu bareng-bareng ya. Iya. Tapi yang penting Ninit nggak boleh marah sama mereka. Oh enggak, Ninit nggak marah Kak. Nah, aku mau selesai ini biar cepat selesai. Good, karena Ninit kan sudah sanggup menyelesaikannya. Itu tandanya Ninit dipercaya loh buat menyelesaikannya. Dan Ninit kan sudah berkomitmen, jadi harus menyelesaikannya. Apa Kak? Berkomplit Bukan, berkomitmen. Berkomitmen. Belum tahu ya artinya berkomitmen? Belum aku, apa itu artinya Kak? Berkomitmen itu artinya melakukan perjanjian untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau berkomitmen membantu, kita harus berjanji untuk menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, baik itu yang kita terima atau yang kita dapatkan. Oh gitu, ya. Aku paham. Tapi kalau seperti Amel dan Kristi itu gimana Kak? Nah, itu bukan contoh yang baik dan tidak bertanggung jawab. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada batas waktunya. Misal, Ninit ada PR dari sekolah, ada batas waktu buat mengumpulkan kan? Iya. Nah, untuk itulah kenapa kita harus mengerjakan tepat waktu. Kalau molor-molor nggak selesai-selesai gimana dong? Nggak baik juga kan? Nih, ini kan akan segera dipakai buat peragaan. Iya sih, memang harus cepat selesai ya Kak. Yes. Dan kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, iya kan? Betul sekali. Kak Kintan lihat, ini tambah pinter aja ya. Jangan gitu. Emang aku gitu. Malu Kak. Nih, kenapa Minit diminta bantu bikin ini? Buat adik-adik Batita sama Balita Kak. Iya betul, tapi ini belajar tentang waktu. Waktu itu sangat berharga loh Nit. Kadang-kadang waktu dan kesempatan yang baik itu tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Karena itulah kita harus menggunakan waktu dengan baik. Nah, ini juga berkaitan dengan disiplin.
kalau kita tidak melaksanakan dengan baik dan tepat waktu atau menunda-nunda, kita akan kehilangan kesempatan yang berharga itu. Kak, aku pernah punya cerita masalah seperti ini. Mama kan kerja. Nah, di tempat kerja itu ada teman mama yang, kata mama dia selalu datang telat. Kalau mengumpulkan tugas-tugas yang harus di ACC itu pasti sampai berhari-hari ke bos. Nah, suatu ketika di kantor mama itu ada yang namanya promosi. Tahu nggak, Kak? Temen mama itu akhirnya nggak dapat promosi apa-apa, nggak dapat kesempatan itu. Ngumpul tugas telat, ngumpul pekerjaan yang harus cek bos telat, ke kantor telat. Waktu ditanya sama bosnya, hede, kamu kok selalu terlambat, kenapa ya? Dia jawabnya gini, maaf bos, saya kemerungsung soalnya, jadi banyak yang salah. Sekarang Kak, dia nggak naik jabatan, malah turun jabatan. Kecuali Mama Ninit sekarang jadi kepala divisi yang baru. Oh, Mama cerita gitu ya? Iya. Nit, anak Tuhan itu harus melakukan semua pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita melakukan untuk manusia, kita harus melakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Aku tahu ayatnya itu, Kak. Aku tahu. Iya, di mana hayo? Ayatnya itu ada di Kolose 3 ayatnya 2-3. Coba kita lihat dulu ya. Lihat aja, pasti benar. Aku hafal ayat itu baru berapa minggu ya? Wah, betul-betul. Ayatnya kan? ada di Kolose 3 ayat 23. Yuk teman-teman, kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah adik-adik, apapun yang kita lakukan dan kita perbuat harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Janji ya Ninit? Janji Kak, Ninit berjanji akan melakukan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati seperti melakukan untuk Tuhan Yesus. Kalau kita ketemu sama si Kristi dan siapa Amel, kita mengingatkan mereka yuk Kak. Iya, nanti kita sama-sama mengingatkan ya. Iya, oke. Yuk Ninit dan teman-teman yang ada di rumah, yuk kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk selalu membimbing kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ayo Kak. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami minta Tuhan menolong kami supaya ketika kami mengerjakan sesuatu, kami bisa tepat waktu, tidak menunda-nunda, tidak malas, disiplin, penuh tanggung jawab, dan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, seperti untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo kita lanjutkan lagi buat peragaannya. Oke, siap Kak. Itu aku teruskan Kak, kakak ngambil yang ini. Gunting. Melayani lebih sungguh, melayani
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ninit janji ya melayani sungguh-sungguh. Siap kakak, Ninit janji akan melayani lebih sungguh-sungguh.